Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Kalian tentu sudah tahu dong apa itu ketimpangan sosial. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tuh tentang apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan apa itu ketimpangan sosial. Jadi, Ibu mau mengingatkan lagi tentang apa itu ketimpangan sosial sebelum kita memasuki materi pada hari ini. Jadi, ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Kenapa sih ketimpangan sosial bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat? Jadi, ketimpangan sosial ini dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga dapat mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Faktor penghambat ini terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan ataupun kesehatan yang rendah. Serta ada hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Ketimpangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Beberapa contoh tersebut seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Ketimpangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkurung dalam budaya kemiskinan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang itu. Nah, hal ini terjadi karena birokrasi atau adanya peraturan-peraturan resmi kebijakan pemerintah, sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, ketimpangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat dari keterbatasan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Ketimpangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu sendiri adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja, serta kekurangan perlindungan hukum. Kemudian ada aspek-aspek penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan status sosial dan stratifikasi yang mencolok. Adapun beberapa penyebab terjadinya ketimpangan sosial dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek ekonomi. Ketimpangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendominasi terjadinya ketimpangan sosial. Mereka yang tergolong ekonomi lemah diantaranya orang-orang fakir, miskin, anak yatim, para buruh, kuli pasar, dan pemulung. Yang kedua, ada aspek sosial. Perbedaan status sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi alasan mengapa ketimpangan sosial semakin memprihatinkan. Misalnya, majikan dan pembantu. Banyak yang menganggap pembantu rumah tangga mempunyai derajat yang lebih rendah daripada seorang majikan. Nah, yang ketiga ada aspek politik.
Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang memandang warganya memiliki hak kewajiban secara politik serta perlakuan yang sama di muka hukum. Bila kebijakan politik ekonomi pemerintah cenderung korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendukung konglomerisme ekonomi, maka sudah dipastikan akan menghasilkan ketidakmerataan pengelolaan sumber daya alam yang ada, sehingga berdampak pada munculnya kemiskinan. Selain itu, ketimpangan sosial di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan sosial dan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Hal ini dikarenakan ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global dan dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Bahkan, proses integrasi ekonomi global cenderung akan mempertajam perbedaan kelompok kaya dan kelompok miskin. Sekian pemaparan materi dari Ibu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.